Ya, selamat pagi semuanya, selamat siang juga mungkin, bisa juga selamat sore, bisa juga selamat malam, tergantung di jam berapa video ini diputar ya. Oh ya, satu lagi, selamat tengah malam. Oke, ya. Sebelumnya saya mohon maaf sebab saya baru bisa untuk membuat tutorial ini ya. Jadi kali ini jumpa lagi dengan saya ya, seperti biasa saya akan memberikan tutorial ya. Jadi tutorial ini mengenai pembaharuan yang kita buat ya, sedikit aja di LMS. Oke. Nah, jadi pertama sekali kita buka dulu LMS SMP Widen ya, seperti biasa. Lalu kita login. Oke, di sini saya akan melakukan login terlebih dahulu. Ya, jadi silakan login dengan ID masing-masing. Kalau lupa ya jangan segan-segan untuk cek saya. Akan saya reset passwordnya ya. Nah, perubahan yang saya maksud di sini adalah pada saat kita hendak input soal ya, di sini bisa kita lihat untuk soalnya itu ya, nanti akan ada banyak perubahan lagi ya. Nah, untuk soalnya itu misalnya saya masuk ke salah satu aja, misalnya ke aspek kimia. Oke. Nah, di sini kita sudah merapikan tampilannya ya. Jadi tampilan sehingga untuk pelajaran yang lain ya, untuk bidang studi yang lain itu semua akan sama ya. Seperti ini kita ada buat semester 1 tahun pelajaran 2001-2002. Kok 2021-2022 ya, sorry ya, 2021-2022. Oke. Nah, di bawahnya itu kita sudah buat sedemikian rupa seperti aspek kimia kelas 7 ujian formatif 1, di bawahnya ujian formatif 2, ujian formatif 3, dan ujian semester 1. Oke, untuk ujian semester 2 nya itu nanti akan kita munculkan lagi kalau waktunya sudah tiba ya. Oke. Nah, ini kalau kita klik ya, kita klik kan di sini kan kita bisa input soal ya. Di sini kita tinggal input soal saja. Jadi kita tidak perlu mengadakan kuis. Jadi kita tidak perlu input kuis lagi. Kita hanya langsung input soal. Ya, jadi misal contohnya yang satu ini input soal ya. Jadi yang perlu dilakukan oleh seorang editor yaitu tinggal edit kuis ya, edit kuis. Di sini tinggal masukkan kuisnya ya. Jadi kuisnya itu mau model yang seperti apa? Apakah dia PG, PGK, menjodohkan atau isian? Ya, tinggal di add quiz saja ya, tidak banyak lagi yang dilakukan oleh seorang guru. Oke, misalnya kayak nilai ini kan sudah kita tentukan dari sistemnya ya. Jadi guru hanya tinggal input soal saja ya, lebih kurang seperti itu. Oke. Nah, selain input soal ya, selain tinggal input soal, kita juga tinggal menyesuaikan ya, pelaksanaan dari formatifnya itu, jadwal ya, menyesuaikan jadwal. Misalnya untuk aspek kimia ya, di sini kita bisa lihat jadwalnya. Untuk aspek kimia itu ada di hari Jumat ya, oke, tanggal 27 itu ada yang dimulai jam 9.30 sama jam 10 ya. Di sini kita buat dia perbedaan setengah jam, jadi tidak dilakukan serentak ya, sebab kemampuan sistem ya yang agak punya batasan ya. Jadi dia ada batasan maksimal bisa diakses berapa orang, lebih kurang seperti itu ya. Saya edit setting dulu untuk yang kimia. Oke, jadi kita tinggal, nah di sini saya kosongkan ya. Jadi kalau dulu ada isinya, ini kita kosongkan saja. Oke, nah yang perlu diubah itu hanya bagian editing, bagian timing. Sorry. Oke, di sini tadi tanggal 27 Agustus ya 2001. Oke, dan ditutup pada tanggal yang sama, tahun yang sama. Jamnya itu seperti biasa jam 2 siang ya, waktunya itu 45 menit. Jadi kita hanya mengatur tanggal sama jam mulainya ya, jam mulai 9.30 tadi ya. Kita hanya mengatur waktu ya dan tanggalnya saja ya. Nah, selebihnya itu sudah tidak perlu diatur lagi ya, sudah tinggal gampang aja ya. Tinggal langsung save and return to course ya. Jadi hanya mengatur timing. Ya, kita coba untuk buka lagi beberapa bidang studi yang lain.
Ya, misalnya kayak tadi yang saya bilang, saya buka PKN, saya buka bahasa Inggris, matematika, biologi, geografi. Nah, di sini kalau kita lihat, waduh, ya inilah akibat saya ya, akibat saya yang telat memberikan tutorial sehingga terciptalah ujian formatif lagi. Padahal saya di sini sudah kita kasih ya. Mohon maaf ya. Oke, mohon maaf ya. Ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris saya buka dulu. Sekarang matematika ya masih aman. Mundur dulu. Nah, ujian formatif 1, ujian formatif 2, ujian semester, ujian formatif 3. Ini ada posisi yang terbalik. Ada apa-apa posisinya terbalik, asal jangan saya yang dibalik. Oke. Ujian 1 2 3 cocok. Ujian 1 2 3 cocok. Ya, lebih kurang seperti itu yang kita maksud ya. Jadi ini bahasa Inggris ya belum diatur. Oke. Ya, oke. Satu, saya putuskan. Oke, kita ubah posisinya. Ya, selesai. Ya, jadi lebih kurang itu tampilannya ya sama semua ya. Jadi guru editor hanya tinggal input soal, atur timing, lebih kurang seperti itu ya. Buat yang sudah telanjur membuat lagi, saya mohon maaf sekali lagi. Oke, kalau sudah, saya harap untuk kedepannya ya format yang sudah kita siapkan ini ya, itu yang dipakai biar rapi semua, sama semua ya. Tinggal atur timing sama input soal. Oke, ini saya tutup. Nah, kita akan coba lihat dulu jadwalnya. Kebetulan untuk jadwal di sini ya, seperti yang tadi awal saya bilang, ada keterbatasan dari server ya, sehingga itu kita perlu bagi jadi 2 gelombang ya, yang ada yang mulai duluan lalu disusul setengah jam kemudian. Oke. Nah, awalnya mau dibuat kalau udah selesai baru yang gelombang 2 masuk. Cuma karena pengalaman ya siswa kita itu mengerjakannya cukup cepat, tidak perlu 30 menit, bahkan ada yang 15 menit siap, 20 menit siap, sehingga kita memprediksi kalau jedanya setengah jam ya, misalnya yang pertama itu login di jam 7.30, maka gelombang kedua itu akan bisa diterima juga di jam 8, karena pada saat setengah jam kemudian beban dari server itu sudah menurun ya. Demikian, maka kita buat dia jedanya setengah jam sehingga yang ujiannya di sekolah pun tidak terlalu lama dan mereka juga punya jeda waktu untuk istirahat ya. Lebih kurang seperti itu. Oke, semoga semua bisa menerima apa yang sudah kita kerjakan ini. Nah, misalnya di sini kita lihat hari Senin ya, tanggal 23 Agustus ya. Itu di jam 7.30 sampai jam 8.15. Nak, tangannya nak masuk kamera nak, maaf ya semuanya ya. Itu ada ujian fisika ya untuk kelas 7 semua ya, semua kelas 7. Lalu untuk kelas 8-nya ini kita pecah jadi 2, yaitu 81 sampai 84, 85 sampai 88 itu untuk sesi berikutnya ya, sesi kedua. Oke. Nah, untuk yang sesi kedua itu ada jam pula. Itu untuk sesi kedua itu ada kelas 9 ya, semua kelas 9 ditambah dengan kelas 8, 5, 86, 87, 88 ya, yaitu dari jam 8 sampai jam 8.45. Itu maksudnya itu batas waktu ujian yang untuk diperlihatkan ke siswa ya. Memang soalnya kita tutup jam 2 siang. Oke. Ya, lalu untuk bidang studi kedua ya, berarti kalau kita lihat ada siswa yang ujiannya pas 45 menit, mentok 45 menit, maka dia 15 menit kemudian barulah ujian yang mata pelajaran kedua, yaitu bahasa Indonesia. Itu untuk sesi pertama itu dari kelas 7 semua kelas 7 ditambah dengan 81, 82, 83, 84 ya, lebih kurang seperti ini. Lalu setengah jam kemudian masuklah sesi kedua yang kita perkirakan beban server sudah turun sehingga dia sanggup menampung untuk yang beban baru lagi, lebih kurang seperti itu ya. Semoga lancar ya, lebih kurang pengaturan seperti ini. Nah, karena adanya pembagian sesi seperti ini, maka untuk kelas 8 itu ada sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda. Itu editor perlu ekstra ya, perlu melakukan sedikit pengaturan tambahan. Nah, pengaturan tambahannya seperti apa? Oke, kita akan lihat ya. Jadi kita ke kelas 8 dulu.
Kalau tidak salah ini PKN sudah ada campur tangan kita, PKN. Nah, di sini sudah ditampilkan dengan jelas ya, berhubung. Nah, di sini coba diperhatikan ya, ini ada PKN kelas 8 ya, ujian formatif 1, PKN kelas 8 ujian formatif 1 juga. Nah, bedanya di bawah sini ada keterangan your surname contains 81, your surname content 82, your surname content 83 dan 84. Terus di bawahnya ini ada your surname content 85, 86, 87 dan 88. Ini adalah syarat bagi siswa untuk bisa klik soal ujian tersebut ya. Syaratnya ini ya, jadi namanya itu harus ada bacaan 85, 86, 87, 88. Nah, disinilah dia terjadi perbedaan ya. Jadi sesi 1, sesi 2. Nah, seorang editor ya mungkin yang dilihatnya ya seperti ini. Ya, jadi ujian formatif 1, ujian formatif 1 juga. Bedanya di sini ada tambahan. Ini kalau diklik ya, saya klik dua-duanya. Ya, kelas 8 ada sedikit. Oke. Nah, ini jadwalnya sudah kita atur kian ya, dari ini PKN hari Rabu 25 Agustus ya, jam 9.30 sampai jam 10. Oke. Ya, ini yang jam 10 berarti ini sesi 2 ya. Ini yang jam 9.30 berarti ini sesi 1 ya. Nah, sekarang kita lihat editingnya. Oke. Ya, ini ada timing. Ya, perbedaannya di kalau tanggal sih sama ya, perbedaannya di jam mulai saja ya, tinggal di selisihnya setengah jam ya. Kalau di jadwal itu jam 9.30 sesi pertama, berarti sesi kedua jam 10 ya, 30 menit kemudian. Oke, ini yang sesi kedua. Ya, sama saja yang diatur ya. Nanti kita akan tunjukkan cara ngaturnya itu dari mana. Oke. Nah, ya ini. Nah, perbedaannya ada di bagian ini. Pelarangan akses ya, larangan akses. Oke, larangan akses ini yang dibedakan. Untuk ngaturnya sih nggak sulit karena sudah dari tim nanti yang akan ngatur. Tapi ya tetap saja editor soal harus tahu juga. Untuk sesi keduanya itu ya bergantung dari editor soal ya. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, di sini ada kita pasang larangannya itu ya. Untuk siswanya itu ya, nama belakangnya itu harus mengandung 81, 82, 83 dan 84. Ini sudah diatur kian. Jadi editor soal ya sama seperti tadi, tinggal input soal sama atur waktu, atur timing ya. Di bagian sini sudah diatur kian oleh tim. Nah, bedanya itu nanti pada saat sudah jadi soal yang sesi 1, untuk sesi 2 itu perlu diduplikat karena dia cara seperti lebih mudah. Ya, akan saya tunjukkan untuk pengaturan mulai muncul sesi 2 ya, untuk pengaturan sesi 2. Ya, sesi 2 kita ke pelajaran yang lain dulu yang ada soalnya ya. Yang ada soalnya oke. Ya, bahasa Jepang. Oke, bahasa Jepang kita lihat ya. Di sini sudah ada 4 kuis yang kita tambahkan seperti sebelumnya ya, yaitu formatif 1, 2, 3 dan ujian semester. Ini tinggal input soal sama atur waktu. Ya, saya masuk ke ujian formatif 1, kita lihat. Nah, ini sudah ada soalnya ya, kita cek. Edit quiz. Aduh. Ya, ini soalnya sudah ada ya, sudah ada kian. Tinggal atur timing sama tanggal ya, timing lah namanya ya, tinggal atur timing ya. Kita atur timing dulu. Oke, untuk Elsa yang kelas 8 sudah saya atur ya. Ya, bahasa Jepang ada di hari Kamis tanggal 26 Agustus ya, di mapel pertama ya, bahasa Jepang hari Kamis tanggal 26. Oke, ya kita ubah ke tanggal 26. Bawahnya juga sama ya, ditutup di hari yang sama. Ini kita sengaja buat di agak maju ya, supaya siswa yang sudah login tidak bisa akses. Jam 7.30. Oke, 7.30 berakhir di jam 2 siang. Ya kan? Nah, jadi
guru hanya atur input soal sama atur timing. Kalau sudah selesai ini sebetulnya sudah tinggal save and return to course. Ini sudah selesai. Jadi untuk yang ujian formatif 1 ini sudah selesai diatur ya, Elsa ya. Nah, di sini karena kelas 8 dibagi 2 sesi, tim juga sudah atur yang namanya restrict access ya, restrict access. Ya, di sini kalau kita perhatikan secara detail ini ada bagian mata yang ditutup. Ya, apa gunanya? Nanti akan saya kasih tahu. Oke. Jadi ini kalau dibaca seperti tadi itu nama siswanya itu ya harus mengandung unsur 81, 82, 83 dan 84. Ya. Jadi itu. Oke, berarti ini kalau pengaturannya sudah selesai, jadi pengaturan yang satu ini sama dengan pengaturan yang untuk kelas 7 dan kelas 9. Kelas 8 ya seperti ini juga. Bedanya kelas 8 ada pengaturan tambahan untuk sesi 2. Ya, untuk sesi 2 dia ada tambahan. Bagaimana kita ngaturnya? Ya, turn editing on. Kita perlu menduplikat soalnya. Jadi kita tidak perlu atur, kita tidak perlu backup, tidak perlu juga kita ulang soal. Kita hanya duplikat saja. Ya, kita tinggal duplikat yang sudah jadi. Makanya ini kenapa yang tadi dia PKN itu sudah ada 85678 ya, itu sebagai contoh saja. Jadi itu sudah bisa kita duplikat. Tapi kalau yang belum ada soalnya ya bagusnya jangan duplikat dulu karena akan menambah kerjaan. Jadi 2 kali kerja. Kalau ini kan sekali jalan. Ya, lebih kurang seperti itu. Ini kita akan duplikat dulu soal yang untuk formatif 1 ya. Jadi untuk formatif 2, 3 dan ujian semester itu diduplikat pada saat soalnya sudah jadi ya. Ini duplikat. Oke, duplikat ya. Nah, di sini kan ada bacaan nih. Bahasa Jepang kelas 8 ujian formatif 1 copy ya, copy. Ini ubah saja namanya. Oke, kedua soal ini sama. Untuk saat ini pengaturannya sama, ya bacanya sama, ya jadwalnya sama, selesainya juga sama, soalnya juga sudah ada. Ya, jadi ini sudah digandakan, soalnya sudah ada. Nah, tinggal kita atur bagaimana supaya siswa yang berlabel 85, 86, 87, 88 bisa mengakses soal yang satu ini. Oke, bagaimana caranya? Ya, lebih kurang sama seperti untuk sesi 1 tadi ya. Sesi 1 kan sudah selesai. Nah, di timing tinggal majukan setengah jam. Ya, majukan setengah jam. Yang bawahnya itu sisanya biarkan saja. Ya, sampai sini sebenarnya sudah selesai untuk timing ya. Namun karena ada sesi 2 tadi yang untuk label 85, 86, 87, 88, maka kita perlu ganti yang bagian restrict aksesnya, larangan akses bagi siswa yang bukan di 85, 86, 87, 88 dan memberikan akses bagi siswa yang labelnya 85, 86, 87, 88. Tinggal ubah di sini saja. Jadi tidak sulit sebetulnya. Ya, 87, 88. Oke, selesai. Save. Nah, dengan demikian yang ini yang asli tadi itu bisa diakses oleh siswa yang labelnya 81, 82, 83, 84. Sementara yang hasil ganda tadi itu bisa diakses oleh 85, 86, 87, 88. Nah, muncul pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kalau misalnya ada siswa ya, itu bingung lihat loh kok ada 2 soal seperti itu. Ya kan, seperti itu. Oke. Nah, untuk itu tidak perlu khawatir. Oke, kita akan contohkan apa sih yang dilihat oleh siswa itu ya. Jadi kan kita perlu tahu juga sudut pandang dari seorang siswa itu seperti apa. Oke, saya buat dulu ya. Ini contoh saja. Saya akan buka lagi sampai kembali. Sebentar ya guys, maaf ya. Saya dipancing sama anak-anak saya lagi makan mereka, enak kali kayaknya. Anjua.
Ya, ini sudah. Nah, saya perlu login ke data siswa kelas 8 yang labelnya 1, 2, 3, 4 atau yang 85, 86, 87, 88. Dan tiba-tiba saya teringat sesuatu. BPN. Wah, saya teringat kalau database siswanya tidak sama saya sekarang. Cuman gawat sekali itu. Bagaimana saya harus login kalau seperti itu? Sebentar, saya pause dulu. Saya cari dulu datanya ya. Ya, kita kembali lagi ke rekaman. Oke. Nah, di sini saya sudah masukkan data siswa dari sesi 1 dan sesi 2 ya ke kelas 8. Oke. Saya login lagi. Nah, tadi yang kita sudah atur jelas itu adalah bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepang. Oke. Kita akan lihat ke bahasa Jepangnya dulu. Ini siswanya ini labelnya ya 82 ya, 82. Oke, satu lagi. Ini 88 ya, set undungnya. Kita lihat ya. Oke, nah sekilas si siswa yang 82 ini dia melihatnya ya seperti siswa lain ya. Jadi ada bahasa Jepang kelas 8, ujian formatif 1, 2, 3 dan ujian semester 1. Sejurus itu tidak ada perbedaan sama yang lain ya. Jadi bagi mereka itu normal ya. Yang bisa melihat perbedaan itu hanyalah editor dan guru admin ya, admin. Oke, selebihnya yang melihatnya seperti ini. Oke, ini 82. Oke, ini yang 88 ya. Jadi yang 88 dia cuma bisa melihat yang formatif 1. Kenapa? Karena formatif 2, formatif 3 ujian semester 1 itu sudah ada larangannya bagi yang berlabel 85, 6, 7, 8 itu untuk bisa akses. Oke. Nah, sehingga supaya tidak membingungkan mereka, supaya tidak salah klik nanti, itu tidak diperlihatkan ke siswa-siswa yang dilarang tersebut. Ya, kalau nanti misalnya diperlihatkan contoh, ya, jadi dia pengaturannya itu posisinya ada di bagian mata itu. Ya, ini kenapa saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan supaya nanti ya tidak ada terjadi kesalahan dari editor yang tanpa sengaja klik mata itu. Ya, dia pikir kan, ya kenapa rupanya kalau dibuka aja matanya, kan seperti itu. Nah, jadi ini ditunjukkan juga supaya tidak terjadi hal demikian. Ya, jadi bagian restrict ini kan ada mata nih ya. Saya buka matanya, save. Oke, setelah save saya akan kembali ke siswa yang cuma ada 1 tadi. Ya, di sini saya refresh F5. Nah, sekarang muncul. Ya, muncul yang formatif 2. Oke, formatif 2 yang mana katanya di sini nama kamu itu, nama belakang kamu itu harus ada 81 atau harus ada 82, 83, 84. Sehingga dia tidak bisa klik. Ya, siswa ini kan dia nggak tahu apa-apa, sehingga takutnya nanti itu mereka jadi reco. Aduh Pak, Bu, ini saya nggak bisa klik ini, nggak bisa ujian ini, nggak bisa ujian itu. Mereka nggak akan baca ini, mereka nggak akan gitu paham itu ya. Oleh sebab itu, nah maka perlu dihilangkan matanya begitu. Oke, jadi nanti untuk yang formatif 2, 3 ujian semester itu di bagian mereka itu bisa ada setelah soalnya jadi ya. Jadi kalau soalnya belum jadi ya jangan duplikat dulu, nanti jadi kerjaan ya. Jadi setelah nanti pada saat pengerjaan soal ujian formatif ya, di saat itulah baru diduplikat. Nah, nanti baru di mereka itu baru muncul
label-label ujian formatif 2, 3, dan ujian semester. Ini saya sudah tutup matanya. Ya, jadi di label 85, 86, 87, 88, ya normalnya seperti ini. Hanya ada ujian formatif 1 dulu. Oke. Ya, lebih kurang seperti ini. Kalau ada yang kurang jelas, ya tolong diputar ulang-ulang videonya. Ya, jadi bisa kita simpulkan, ya. Jadi bisa kita simpulkan untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu sama, ya. Guru tinggal input soal, ya, tinggal add soal, ya, nambahkan soal saja. Karena kuis, ya, untuk format ujian formatif 1, 2, 3 dan semester itu sudah diadakan oleh kita. Dan untuk settingannya itu, guru hanya mengatur timingnya saja. Timing waktu ujian disesuaikan dengan jadwal. Oke, selebihnya itu udah tinggal terima bersih aja. Ya, jadi tidak perlu ada add quiz lagi, ya, karena sudah ada kian kita buat. Oke. Cuma yang kelas 8 ada sedikit perbedaan dengan kelas 7 dan kelas 9. Ya, kalau di awalnya untuk mereka sama, maka punya kelas 8 ada sedikit pengaturan yang berbeda. Dan mengaturnya juga tidak sulit, ya. Di bagian timing kita hanya tinggal majukan setengah menit, kita tinggal majukan setengah jam, ya, setengah jam 30 menit, ya. Kalau yang 7.30 jadikan 8, kalau yang 8.30 jadikan jam 9, seperti itu. Oke. Nah, setelah diatur timingnya, tinggal ubah label 1, 2, 3, 4 jadi 5, 6, 7, 8. Sehingga siswa yang berada pada label sesi kedua ini nantinya bisa mengakses soal formatif yang kita buat. Oke, demikianlah yang bisa saya share untuk tutorial kali ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Ya, pasti jelas ya. Jelas ya. Ya, jadi saya rangkum lagi sekali lagi secara cepat. Oke, sekali lagi secara cepat. Nah, untuk perubahan pada tahun ajaran ini, ya, perubahan kecil, tapi saya rasa ya cukup memudahkan guru, yaitu untuk input soal, guru hanya tinggal masuk, ya, di dalamnya sudah ada kuisnya kian kita buat, guru tinggal masukkan soal, ya, dengan cara buka soalnya, tinggal edit kuis, ya, tinggal masukkan bentuk-bentuk soal yang diinginkan seperti pilihan ganda kompleks, menjodohkan sama isian. Oke, kalau sudah dibuat soalnya itu, ya, tinggal balik lagi, lalu atur timingnya, ya, diatur timingnya, edit setting, sesuaikan dengan jadwal, ya, sesuaikan dengan jadwal yang sudah dibagikan. Ya, sesuaikan dengan jadwal ujian formatif. Ya, sesuaikan dengan jadwal. Oke, ya, jadwal. Sesuaikan dengan jadwal. Ya, tinggal sesuaikan dengan jadwal. Ini ditutupnya jam 2 siang hari, ya. Selebihnya tidak usah diatur-atur lagi. Oke. Itu untuk 789. Nah, untuk perbedaannya itu kelas 8 itu dia ada bagian restrict access. Ya, kalau kelas 7 mah tidak ada, ya, kelas 7, 9 tidak ada. Oke. Nah, kelas 8 ini yang dipecah jadi 2 sesi, ya. Jadi kelas 8 juga ya sebetulnya sama saja caranya. Misalnya saya buka biologi, ya, ini rangkuman. Nah, ujian formatif 1, formatif 2, 3 dan ujian semester tinggal masuk kemari. Ya, untuk settingannya itu, ya, mau settingannya dulu, mau masukkan soal dulu, ya, gak masalah, sama saja, ya. Timingnya diatur, ya, selesai untuk kelas 7 9. Kelas 8 itu lanjut ngatur, ini ada restrict, ini karena dia sudah sesuai sesi 1, ya udah dibiarkan saja. Oke, selesai. Ya, bedanya nanti pada saat sudah selesai nanti dia masuk soal, duplikat, ya, ubah label 1, 2, 3, 4 jadi 5, 6, 7, 8, ubah waktunya itu majukan setengah jam. Oke, lebih kurang seperti itu. Oke,
Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini. Oke, semoga bisa membantu mencerahkan harimu. Ya, kalau ada bingung ya saya harap bisa diputar ulang lagi. Kalau bingung juga ya mungkin bisa jumpa saya. Mungkin secara langsung ya tatap muka lebih jelas lagi ketimbang kalau melihat video. Begitu ya. Ya, terima kasih. Siapa sih ini? Hai, gua lagi rekaman. Dasar nama kan? Sama.